Dan kick off babak kedua, lanjutan Jarum Indonesia Super League. Pelita Jaya Karawang menghadapi Persema Malang. Tekanan kali ini coba dilakukan oleh para pemain dari Persema Malang. Masih bisa dia kuasai kembali melalui Ucok Batubara. Masih tadi kepada Ardan Aras. Sebuah penyelamatan dari MK Sansoleh. Nah dia Agustiar Ucok Batubara. Ardan Aras keluar lapangan. Kita lihat bagaimana Ardan Aras yang sekarang menempati posisi agak sedikit melebar setelah hadirnya Yusmadi. MK Sansoleh kembali. Ya, pelanggaran dari Yusmadi terhadap MK Sansoleh. Ya, tanpa playmaker Robi Gaspar memang lini tengah Persema agak goyah, Bung. Terutama untuk menghadapi lini tengah sekelas Pelita. Karena tidak mudah kalau mendapat tekanan dari pemain-pemain yang berkualitas baik seperti Pelita, Bung. Butuh seorang playmaker dengan tingkat skill dan intelijensia yang baik. Ya, soal kecepatan mungkin para pemain Persema di lini tengah tidak kalah dengan para pemain Pelita, tapi soal mengatur ritme pelatih Subangkit saya rasa benar-benar kehilangan seorang Robi Gaspar yang biasa menjadi jenderal lapangan di lini tengah. Dan malam ini tampaknya, Bung, Pelita Jaya mengalami kesulitan yang cukup besar untuk menjebol gawang lawan. Setelah striker andalan mereka tidak Edison tampil, Fonseca. ya, yang sudah mencetak 3 gol. Edison Fonseca sudah mencetak 3 gol dan itu adalah 3-3-nya gol dari Pelita, Bu. Firman Utina kali ini berjuang cukup keras memang Firman Utina. Dengan hilangnya seorang Esteban Vizcara di barisan lapangan tengah yang selama ini mendampingi Firman Utina dalam menjalin kerjasama di lapangan tengah. Dan juga terlihat jelas bagaimana Pelita Jaya kehilangan seorang Edison Fonseca yang 100% selalu mencetak gol dalam setiap pertandingannya bersama dengan Pelita Jaya. Dimulai ketika menghadapi Persik Kediri, Persib Bandung dan juga Sriwijaya FC. Masih berhasil digagalkan tadi sebelah pojok. Ditanjak Konjan. Belakang dia Ucok Batubara. Berhasil direbut oleh Brima Pepito Sanusi. Cukup baik tadi Yusmadi berebut bola. Dan pelanggaran dari Brima Pepito Sanusi. Ya, kita lihat, Bung, Pelita menguasai pertandingan di awal babak pertama ini. Babak kedua Zainal Ihwan, Iswan Didai, masih Iswan Didai cukup baik dia kerjasama dengan Zainal Ihwan, masih Zainal Ihwan, sebuah percobaan yang cukup keras, masih berada di samping kanan dari gawang Kadek Wardana. Percobaan yang dilakukan oleh Zainal Ihwan. Ya, ini memang taktik yang harus dilakukan oleh kubu Persema Malang, Bung. Ketika di awal babak kedua ini Pelita tampak langsung tampil ofensif, sehingga konsentrasi pemain Persema adalah lini tengah ke belakang. Setelah berhasil merebut bola, kemudian melancarkan counter attack yang cepat, dan kecepatan dan keberanian melakukan shooting adalah salah satu resep untuk serangan balik, Bung. Ya, Itaja Konjan, Yusmadi, Supardi kali ini. Sudah offside. Ya, tampak
cukup terlambat keputusan dari wasit meniupkan peluit offside bagi Firman Utina. Ya, kelihatan agak kecewa memang Firman Utina karena beberapa saat sebelumnya momen Firman Utina berada dalam posisi yang bebas, hanya saja Yuta Jak tidak melihat posisi dari Firman sehingga bola tidak dioper ke arah Firman Utina yang beroperasi di sisi kiri. Tidak adanya M. Ridwan memang membuat Firman harus bekerja lebih keras karena harus mengcover lapangan di sisi kiri, kanan maupun tengah. Yuta Jak Konjan, masih Yuta Jak Konjan. Ya, kali ini Ya, Konjan memang harus melakukan soloran, Bung. Bekerja untuk lebih menusuk ke jantung pertahanan karena Firman Utina terkonsentrasi di kiri maupun di kanan untuk merancang serangan dari samping, sehingga membutuhkan seorang pemain dari second line di belakang dua striker untuk memanfaatkan peluang. Brima Pepito Sanusi sudah mencetak 2 gol sejauh ini bagi Persema Malang. Yuta Jak Konjan berikan bola kembali kepada Ucok Batubara. Sutia tadi berikan kepada Siraj El Ahmad, jarang asal Jordania. Kembali kita lihat bagaimana Ucok Batubara. Yuta Jak Konjan, Ucok Batubara. Baik penampilan dari Yuta Jak Konjan, pemain asal Thailand. Menempati lapangan tengah bagi Pelita Jaya. Ya, beredarnya beberapa pemain asal Thailand memang merupakan fenomena yang bertambah musim ini. Di Bandung ada Suchau Nuknum serta penjaga gawang Sintawecai Hatai Ratanakul. Made Adi. Ya, kita lihat bagaimana para penonton saat ini sudah sangat penuh. Hampir melebar atau juga mulai memenuhi setiap tribun yang ada di Stadion Singapura Bangsa. Sudah mulai turun dari tribun yang kelihatan di pinggir lapangan, Ren. Para Mulai penonton. memberikan dukungan secara langsung para penonton dari Karawang. Dan Jeron Feliciano kali ini. Bukan sebuah pelanggaran, memang jelas terlihat bagaimana tadi Jeron Feliciano terjatuh sendiri. Ya, ada semacam trik, Bung, kita lihat, Bung. Ya, ada semacam trik, memang ada benturan, tetapi ini duel badan biasa, kita lihat. Ya, trik dari Feliciano. Ya, lini belakang Pelita dituntut untuk bekerja full konsentrasi, Bung. Mereka ikut menyerang dengan menekan pemain lawan sampai ke daerahnya sendiri. Tetapi pada saat yang bersamaan mereka harus mengantisipasi kecepatan dari Ikhwan, kemudian ketajaman fisik yang kuat dari Brima Pepito dan Jairon Feliciano dalam melancarkan serangan balik. Sebuah tindakan fair play dilakukan oleh para pemain Pelita. Tidak melihat Jairon Feliciano yang terkapar di lapangan setelah berbenturan dengan salah seorang pemain Pelita tadi. Bukan sebuah pelanggaran dianggap oleh wasit, oleh Hadi. Sudah menyiapkan kartu di tangan kirinya. Ya, permainan cepat, ngotot, ya, perlu determinasi, memang berimplikasi pada benturan maupun tackling, Bung. Yang kita lihat beberapa kali, dan kejadian yang terakhir tadi itu karena memang kecepatan dan upaya untuk merebut bola sehingga ada semacam keterlambatan dalam mengambil bola dan menyebabkan lawan cedera sehingga wasit mengeluarkan kartu kuning.
Ya, kartu kuning bagi Jeron Feliciano. Dan ini membuat Jeron Feliciano harus menerima akumulasi kartu kuning dan dipastikan tidak bisa memperkuat Persema Malang ketika akan menghadapi tamunya sang juara bertahan Persipura Jayapura. Bangkit yang berusaha untuk meraih kemenangan di malam hari ini untuk memberikan hadiah bagi ulang tahunnya yang akan berlangsung besok. Jusmadi. Ya, pemain-pemain Pelita mulai agak kesulitan, Bung, ketika mereka agak menguasai keadaan, mulai menekan. Tetapi pada saat yang sama, pemain-pemain Persema mengambil taktik bertahan, menumpuk di sekitar daerah 16, sehingga Pelita justru mengalami kesulitan untuk melakukan serangan. Sehingga kita lihat setelah umpan-umpan pendek dari sayap, kombinasi dari sayap, mereka kemudian beberapa kali, ya, sebuah situasi yang cukup baik, Bung. Siraj El Ahmad. Berikan bola kepada Ardan Aras. Masih Ardan Aras kita lihat. Masih ada Semi Pierre Patrick. Sangat baik memang menggalang pertahanan bagi Persema Malang sejauh ini. Nah, dia Ardan Aras. Salah seorang pemain yang memang masuk dalam formasi The Young Guns Pelita Jaya. Jusmadi dilakukan. Sebuah sundulan tadi dari Imade Adi Wirahadi. Belum menemui sasaran. Cukup terbuka sebetulnya peluang dari Jusmadi karena dia berhasil mendahului Suroso yang menjadi pengawalnya. Bisa kita lihat pelatih Fandi Ahmad melihat peluang dari Imade Wirahadi. Imade Adi ditajak Konjan, cukup baik kali ini. Kosong, kita lihat bagaimana bola. Dan kembali dan wow! Membentur Mister Gawang. First time kick yang dilepaskan oleh Firman Utina. Ya, sebuah atraksi yang luar biasa, Bung, diperagakan oleh Pelita. Kombinasi berawal dari tengah tadi, Bung, kemudian bola diarahkan ke sayap. Ya, di sana Ardan Aras tanpa kontrol langsung mengarahkan bola ke tiang jauh, dan kita lihat tadi ada penyerang Pelita yang muncul dari belakang. Ya, Firman Utina melepaskan tendangan first time dan membentur Mister Gawang. Sayang bahwa bola muntahan tadi gagal dimanfaatkan oleh rekannya. Sebuah penyelamatan yang dilakukan oleh penjaga gawang Iko Mangputra menepis tendangan dari Firman Utina, dan penyelamatan kedua dilakukan oleh Mister Gawang Ren karena setelah ditepis oleh Iko Mangputra bola tidak menembus gawang. Sayang sekali Siraj tidak bisa memanfaatkan bola rebound tadi. Kembali kali ini Iswan Didai. Ada Jeron Feliciano. Johan Ibo kita lihat cukup memberikan pengawalan cukup ketat. Terlalu lama kita lihat Jeron Feliciano memegang bola. Dan Kasan Soleh atau Suroso. Bima Sakti, Suroso kembali. Jeron Feliciano kembali. Sebuah percobaan dari Jeron Feliciano. Gerakan yang cukup cerdik ketika berhasil melepaskan diri dari kawalan Johan Ibo, tapi sayang sekali tendangan dari Jeron tidak bisa menemui sasaran. Dikawal dengan cukup ketat oleh Johan Ibo sejak dari babak pertama. Jeron Feliciano, dua-duanya sudah mengantongi satu kartu kuning. Juga dua-duanya akan absen di pertandingan berikutnya bagi kedua tim. Kembali kita lihat para pemain dari Pelita Jaya. Ditajak Konjan. Johan Ibo kepada Agustiar Batubara. Keluar lapangan. Ardan Aras.
Sempat menjadi skuad timnas Indonesia di ajang SEA Games di tahun Rasa Shima. Made Adi tadi tabrakan dengan Suroso. Agak tanggung memang umpan dari Yutajak tadi. Saya melihat perubahan peran posisi Firman Utina ke sayap kiri membuat Yutajak lebih berkonsentrasi di lini tengah dan memiliki peran yang sangat besar di lini tengah dalam menggalang serangan maupun membantu pertahanan. Kasan Soleh. Ya, sulit Bung kalau Pelita lebih konsentrasi atau lebih banyak mengandalkan bola long passing. Dan ini memang resiko ketika pemain-pemain Persema berusaha untuk bertahan di daerah sendiri. Jadi malam yang cukup berat bagi Pelita Jaya. Tampil di depan pendukungnya untuk pertama kalinya dan berusaha untuk meraih poin 3 juga untuk pertama kalinya. Tapi sejauh ini mereka masih belum bisa menembus pertahanan dari Persema Malang. Memiliki rekor tandang cukup baik di musim ini semenjak dipegang oleh pelatih Subangkit yang pernah sukses menangani Persekapas Pasuruan lolos menjadi 4 besar di Liga Indonesia. Lagi-lagi tusukan dari sisi kiri permainan dari Pelita dilakukan oleh Firman Utina. Kelihatan sekali bahwa Firman sudah tidak banyak berkonsentrasi di lini tengah. Lebih banyak menyisir sayap kiri. Yusmadi berdua dengan Sutaji tadi. Sebuah tabrakan dari Sutaji. Swandi Dai. Yutajak Konjan. Kita lihat tadi bagaimana Yutajak Konjan terjatuh. Ucok Batubara berusaha mengejar bola. Ya, kurang tenang, kurang taktis, dan mungkin kurang cerdas, Bung. Pemain-pemain Pelita memanfaatkan situasi di mana pemain-pemain Persema berada di bawah tekanan. Tusukan Firman di kiri belum juga optimal, membuahkan peluang-peluang berbahaya. Ada dari kanan tadi dari Ardas, tetapi juga belum berbuah gol. Dan mestinya ada beberapa kali juga dicoba dari sentral pertahanan lawan, dari lini tengah. Tidak harus melakukan serangan dari kedua sayap. Dan di situ peranan Yutajak Konjan sebetulnya sangat besar untuk menusuk ke jantung pertahanan lawan. Bali Made Adi sudah meninggalkan lapangan permainan. Ya, sebuah upaya keras tadi dari Imade Wirahadi, Bung. Agak lebih berkarakter Imade Wirahadi dibandingkan tadi misalnya di babak pertama dibanding Jajang Mulyana. Beberapa kali usaha Wirahadi, kemudian kengototannya, dan secara fisik juga dia kayaknya juga siap untuk berduel. Hanya sayang bahwa sampai saat ini dia belum mendapatkan peluang yang cukup baik.
Ucok Batubara dan juga Bima Pepito Sanusi. Euforia masyarakat Karawang. Yang menarik untuk dilihat di pertandingan-pertandingan selanjutnya adalah apakah suasana stadion yang penuh seperti ini akan sering kali kita lihat ataukah hanya di awal-awal pertandingan ketika Pelita menjadi tuan rumah ini, Bung Rendra. Sebuah tugas tentunya bagi Pelita Jaya untuk bisa memberikan prestasi kepada masyarakat yang mendukungnya. Bima Sakti kali ini. Suwandi Dai masih tadi, ada Yutajak Konjan. Sangat mobile penampilan Yutajak Konjan di babak kedua. Siraj Ahmad, Imade Adi. Kembali kita lihat Imade Adi yang melakukan sebuah pelanggaran. Ada Bima Sakti. Ya, tenaga muda Wirahadi tidak bisa diimbangi oleh sang kapten Bima Sakti yang begitu kokoh ketika masih berjaya, Bung. Ardan Aras, Yutajak Konjan, Firman Utina. Meninggalkan lapangan permainan, Jainal Ikhwan, Supardi, Siraj Ahmad, Ucok Batubara, Imade Adi, Ya, Wirahadi justru kita lihat, Bung, lebih banyak beroperasi dari second line bersama Yutajak Konjan. Jarang sekali dia berada di depan dan ini rupanya taktik dari Fandi Ahmad untuk memperlebar ruang di daerah pertahanan dari Persema, di mana Firman Utina di sebelah kiri, kemudian serangan dari second line oleh dua pemain. Imade Adi. Peluang terbaik bagi Imade Adi sejauh ini. Sebuah kerjasama yang dilakukan Imade Wirahadi bersama Firman Utina. Sebuah umpan satu kali sentuhan dari Firman Utina yang mendapatkan umpan dari Ucok Batubara dan diakhiri tendangan Imade Wirahadi. Sayang sekali tendangannya tidak terlalu keras sehingga masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Iko Mangputra. MK Sansoleh kembali kali ini. Masih kepada Iswandi Dai. Tidak lagi terlihat gencar dan rapi serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain Persema. Sangat berbeda dengan awal-awal babak pertama tadi ketika Trisula, Jainal Ikhwan, Bima Pepito serta Jairon Feliciano berkali-kali membahayakan pertahanan dari Pelita. Iswandi Dai, Jairon Feliciano, duel tadi dengan Carlos Eduardo Bizarro. Ya, tampak ada seorang pemain tergeletak. Imade Adi Wirahadi kali ini. Firman Utina, masih Firman Utina. Ya, peluang Ardan Aras. Ya, Ardan Aras salah mengambil posisi, Bung. Barangkali mungkin juga umpan dari Firman Utina tidak melihat posisi Ardan Aras secara pas. Karena kalau kita lihat, peluang itu sangat bagus tadi. Ketika Firman mendapat bola, dia melakukan crossing dan Ardan Aras sudah ada di mulut gawang, Bung. Tetapi kita tidak tahu kenapa kemudian peluang ini terbuang percuma. Wajah dari Subangkit. Kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana Iswandi Dai apakah mengalami masalah dengan kakinya, apakah dia mengalami kram, harus ditandu. Keluar lapangan Iswandi Dai yang cukup memberikan
penampilan yang signifikan di pertandingan malam hari ini bagi Persema Malang. Ya, tanpa adanya Robi Gaspar serta Siswanto, ditambah M. Kamri di lini tengah Persema, memang peran dari Iswandi serta Sutaji menjadi sangat sentral. Brima Pepito Sanusi. Brima Pepito. Ya, sesekali memang serangan balik dari Persema, Bung, tetapi sesekali juga gawang dari Pelita terancam, dan ini benar-benar menuntut konsentrasi tinggi dari para pemain belakang dari Pelita. Ardan Aras kali ini. 1-2 tadi dengan Imade Adiwira Hadi. Yusmadi. Supardi kali ini menguasai bola. Masih Supardi. Berani dia melakukan sebuah penetrasi, masih bisa digagalkan oleh Ikomang Putra. Sebuah usaha lagi-lagi dilakukan oleh kubu Pelita, Bung. Kali ini bek kiri Supardi mencoba beraksi menerobos pertahanan lawan. Kita lihat dia tidak lagi berkombinasi dengan Firman Utina, tetapi bola terus digiring, dan setelah mendapat peluang dia melakukan syuting cukup keras, dan beruntung di bawah gawang Persema ada penjaga gawang kaya pengalaman, Bung, Ikomang Putra, sehingga bola peluang tadi digagalkannya. Yusmadi kali ini. Sangat baik kita lihat Ikomang Putra. Pemain paling senior kali ini di kubu Persema Malang. Penampilan tenang, sosok yang penuh percaya diri dari Ikomang sangat berpengaruh terhadap lini belakang dari Persema Malang. Dan sebaliknya Pelita kurang percaya diri untuk mencoba menerobos gawang dari Ikomang Putra. Supardi. Maksudnya tadi kepada Firman Utina. Digagalkan oleh Munhar. Sutaji kali ini pada Munhar. Makin luber kita lihat penonton yang berada di bawah tribun timur Stadion Singa Perbangsa. Walaupun kondisi masih sangat baik, masih sangat kondusif. Ya, situasi ini tentu tidak lepas dari bagaimana permainan Pelita sejak 20 menit terakhir babak pertama dan berlanjut di babak kedua, Bung. Mereka menekan, menciptakan banyak peluang, mengkreasi banyak serangan, sehingga menarik tentu bagi para penonton di Karawang. Ya, tidak ada backup yang diberikan kepada Brima Pepito Sanusi, sehingga agak sulit memang dia melewati kawalan dari Supardi serta Firman Utina. Supardi kali ini. Ditajak Konjan. Masih berebut bola dia dengan Sutaji. Masih ditajak Konjan. Benar-benar seorang fighter, kita lihat ditajak Konjan. Ya, seorang pemain yang sangat profesional, Bung. Kita lihat sebelum wasit melakukan meniup peluit, dia terus berusaha berkelit keluar dari bahkan dari tarikan lawan tadi, sampai akhirnya masih sempat melepaskan bola ke depan. Ya, dua pemain, Iswandi Dai. Ya, memang harus bekerja keras, dan juga Munhar tampaknya memang harus bekerja keras untuk menghentikan Yutajak Konjan. Sangat tidak mudah, Bung, bagi pemain-pemain Persema. Ini pertandingan yang sangat sulit karena
selain Pelita sudah menemukan jati diri permainan mereka yang ofensif, penuh determinasi, penuh kombinasi, dan sangat cepat. Tetapi juga stamina mereka menurun cukup tajam karena permainan Pelita yang cepat membuat mereka kedodoran secara fisik, Bung. Tak apa bersiap-siap, Rossi Gutawa. Dan Yusmadi. Rossi Gutawa dimasukkan menggantikan Munhar. Ardan Aras bantuan kotak penalti. Wow, sundulan dari Imade Adiwira Hadi tadi. Supardi kembali. Kita lihat bagaimana kecepatan dari Supardi. Sangat baik kita lihat tadi bola. Wow, peluang dan hampir saja kita lihat peluang emas dari Pelita Jaya Karawang. Ya, lagi-lagi tusukan dari Supardi yang membuka peluang bagi Pelita Jaya. Sebuah umpan crossing yang sempat disentuh dengan tendangan akrobat dari Siraj Ahmad. Tipis ya, Bung, kira-kira 30 cm, hampir menjebol gawang Iko Mamputra. Ini salah satu kekhasan dari Supardi, Bung, yang membuat dulu pelatih Ivan Kolev memainkannya di Piala Asia, yaitu keberanian, kengototan, kecepatan, penuh determinasi, dan dia perlihatkan tadi bagaimana dari pertahanan dia menusuk sampai jauh ke depan, Bung. Ini luar biasa aksi dari Supardi. Ladi Harmoko masukkan menggantikan Iswandi Dai. Ya, satu lagi pemain muda yang dipercaya oleh pelatih Persema Subangkit untuk masuk ke lapangan menggantikan Iswandi. Posisi Harmoko adalah seorang striker, tapi kali ini diplot untuk mengisi posisi dari Iswandi di lini tengah. Satu lagi mantan pemain PON Jatim di PON tahun lalu, satu angkatan dengan Munhar. Di divisi utama 2008, penampilan Harmoko cukup signifikan, memberikan 7 gol bagi Persema Malang. Dan itu membuatnya terus dipercaya oleh pelatih Subangkit untuk menjadi pasukan di Laskar Ken Arok Persema Malang musim ini. Ya, tadi kita lihat Mika Jak Penjan mendapat tabrakan dan sedikit sikut dari Sinetiere Petri tadi, dan wasit cukup tegas melihat situasi itu dan memberi hadiah dengan bebas untuk Pelita. Kembali bola diberikan kepada kapten kesebelasan Supardi. Umpan ke dalam kotak penalti kembali. Wow, Siraj Ahmad mendapatkan kembali umpan-umpan yang manja dari seorang Supardi. Ya, saya tidak tahu kenapa bola kemudian, ya, rupanya dia agak terkejut, Bung, ketika bola tadi gagal diambil oleh lawan, sehingga seharusnya bola itu disundul, malah bolanya tadi mengenai tangannya, Bung, dan percuma, peluang tadi terbuang percuma. Jenal Ihwan. Harmoko kali ini. Sutaji. Keluar lapangan, lebar ke dalam. Brima Pepito Sanusi. Masih Brima Pepito Sanusi. Offside. Zainal Ihwan. Ya, kurang jeli Zainal Ihwan dalam melihat posisinya karena sudah terjebak dalam keadaan offside. Setelah Brima Pepito Sanusi berhasil
menarik perhatian 3 orang pemain belakang Pelita sekaligus. Sayang sekali Jainal tidak bisa memanfaatkan posisi yang cukup ideal tadi. Ya, pelanggaran terhadap Bima Sakti dari Yutaja Konjan. Suroso. Kasan Soleh. Jerome Feliciano masih yang dituju. Tapi ada Johan Ibo. Ardan Aras. Suroso kembali. Di belakang dia kepada IKP. Ya, tekanan Pelita yang agak mengendur membuat Persema sekarang justru mulai berani keluar lagi, Bung, untuk menekan pertahanan Pelita. Dan ini tidak terlepas dari menurunnya permainan Firman Utina di kiri. Karena memang pemain ini juga sempat cedera ketika pelatnas. Dan memang secara umum permainan cepat Pelita tadi membawa resiko bahwa mereka mengalami penurunan stamina, sehingga tekanan pun sekarang sedikit menurun. Akibatnya pemain-pemain Persema mulai bangkit lagi kepercayaan diri untuk meladeni bahkan menekan balik kubu Pelita. Ardan Aras curi bolanya tadi oleh Rossi Gutawa. Yang kali ada Brima Pepito Sanusi. Johan Ibo. Masih Johan Ibo. Tanggung bolanya kepada Firman Utina. Pelita mengalami kesulitan dalam memperbanyak variasi serangan ataupun mengancam gawang dari Persema, Bung, karena mereka kekurangan pemain yang punya keahlian beroperasi dari sayap. Terutama setelah Ridwan tadi keluar, sekarang dipaksakan Firman Utina. Tadi coba Jajang diusahakan di babak pertama tetapi tidak efektif. Sehingga sekarang kita lihat Pelita kekurangan pemain di lini tengah maupun di lini depan untuk menjebol gawang lawan. Apalagi striker andalan mereka, Fonseca, tidak ada di sana. Sehingga semakin sulitlah Pelita untuk menjebol gawang lawan. Kembali sebuah umpan dari Supardi. Berkali-kali Supardi terus memberikan umpan crossing kepada para pemain depan Pelita Jaya. Ya, kontribusi yang sudah sangat maksimal dilakukan oleh Supardi sebagai kapten tim dan melakukan beberapa kali melakukan umpan yang sebetulnya sangat besar peluangnya untuk dimanfaatkan secara maksimal menjadi gol. Hanya saja lagi-lagi momen yang tidak bisa didapatkan dengan sempurna oleh para pemain depan Pelita, termasuk Ardan Aras yang ada di depan gawang Persema tadi. Jusmadi. Komang Putra. Ya, serangan agak monoton, Bung, dilakukan dari sisi kiri. Sebaliknya dari sisi kanan agak jarang kita lihat seperti apa yang dilakukan oleh Supardi di kiri. Ini tentu membuat kurang efektifnya serangan mereka. Brima Pepito Sanusi. Kadek Wardana. Ucok Batubara kali ini. Imade Adi Wirahadi. Direbut oleh Bima Sakti, bola dari Yutaja Konjan. Kembali Supardi yang memang terlihat tanpa pantang menyerah. Yutaja Konjan kali ini sebuah tendangan yang sangat baik. Yutaja Konjan memberikan sebuah shock terapi kepada Ikomang Putra. Ya, beberapa detik sebelum melepaskan tembakan keras ini, Bung,
Konten tadi kita lihat sempat kesal karena serangan yang coba dibangun tadi tidak diikuti oleh pergerakan tanpa bola dari rekan-rekannya masuk. Dan ketika kemudian dia mendapat peluang, dia melihat bahwa dia tidak terlalu percaya lagi pada teman-temannya dan dia mencoba memanfaatkan peluang dengan sebuah tendangan soloran, tendangan keras dan tendangan yang sangat baik. Ardan Aras. Di 5 menit terakhir dari Pelita Jaya untuk bisa memberikan sebuah gol dan juga sebuah kemenangan bagi para penonton yang hadir di Stadion Singa Perbangsa Karawang. MK Hasan Soleh Sangat lincah Soleh, Bung. Beberapa kali gebrakan dia dari sisi kanan pertahanan Pelita sangat merepotkan. Tajak Konjan. Kembali Adi Wirahadi. Ardan Aras kali ini. Langsung saja sapu bersih barisan pertahanan dari Persema Malang. Sebentar ini MK Hasan Soleh tampak harus terduduk. Beberapa orang pemain dari Persema Malang yang baru saja mendapatkan libur pertandingan selama 20 hari justru terkapar di lapangan entah karena cedera ataupun karena menderita kram. Satu lagi yang menderita hal ini adalah Hasan Soleh. Ini tentu cukup mengherankan karena sebetulnya kalau dari frekuensi pertandingan Pelita lebih banyak melakukan pertandingan. Minggu lalu 2 kali Pelita melakukan pertandingan, sekali melawan Sriwijaya FC pada partai tandang berakhir dengan kekalahan 1-3. Masyarakat Karawang penuh sesak memadati Stadion Singa Perbangsa. Mereka cukup terhibur, Bung, dengan permainan atraktif dari kedua tim, terutama dari tim harapan mereka, Pelita. Sebuah mimpi tentu bagi mereka bahwa ada tontonan, hampir tontonan menarik setiap pekan bakal mereka saksikan di Karawang, yaitu tim profesional sekelas Pelita. Hanya sayang bahwa kemenangan itu tampaknya masih sulit, Bung. Pertandingan tinggal 3 menit. Pelita masih belum mampu menjebol gawang Persema Malang. Meninggalkan lapangan permainan, kita lihat bagaimana tendangan bebas yang dilepaskan oleh Johan Ibo. Sudah tidak terlalu fokus dalam permainan. Beberapa kali umpan-umpan ataupun kesalahan mendasar dilakukan oleh pemain dari kedua tim di saat-saat akhir babak kedua ini. Pelanggaran terjadi bagi Ardan Aras. Supardi kali ini. Firman Utina. Memang peran dari Firman Utina agak sedikit menurun di babak kedua ini. Digantikan oleh Supardi yang sangat rajin memberikan umpan demi umpan. Salah pengertian Ardan Aras dan juga Imade Adi Wirahadi. Ya, bisa kita lihat ada 2 orang pemain yang sebetulnya bisa ataupun berpeluang menyambut umpan dari Supardi. Hanya saja salah pengertian tadi Ardan serta Imade Wirahadi. Saya tentu sulit membayangkan, Bung, kalau di sana ada Edison Fonseca. Barangkali dari sejumlah peluang tadi sudah ada yang menjebol gawang Komang Putra, Bung. Komang Putra kita lihat memang berkali-kali dia memotong bola.
Ya, kita lihat harus memasuki tambahan waktu. Waktu normal telah usai, kita lihat. 2 menit tambahan waktu bagi Pelita Jaya FC Karawang. Ya, menurunnya aksi ataupun penampilan Firman dalam 10 menit terakhir, Bung, 15 menit terakhir, menyebabkan juga serangan Pelita menurun tajam. Dan ketika dia pun dipindahkan sekarang ke second striker, juga tidak banyak bermanfaat karena memang stamina-nya sudah menurun karena dia banyak beroperasi dengan terus berlari di sisi kiri pertahanan lawan. Kurang dari 60 detik waktu pertandingan di malam hari ini. Akankah laga perdana Pelita Jaya di Stadion Singapura Bangsa Karawang harus berakhir tanpa gol? Dan membuat Pelita Jaya kembali harus memperpanjang rekor mereka yang belum berhasil meraih kemenangan dalam 6 kali pertandingannya di Jarum Indonesia Super League musim ini. Ya, satu lagi bukti bahwa Persema memang tim yang sulit dikalahkan, bahkan ketika mereka bermain justru di partai tandang, rekor yang cukup bagus. Yutaja Konjan kali ini, peluang terakhir tampaknya bagi Pelita Jaya. Yusmadi, Siraj Ahmad, berikan bola kali ini kepada Firman Utina. Ya, sepak pojok. Ini kesempatan terakhir bagi Pelita Jaya untuk bisa mencetak golnya, untuk memuaskan publik yang sangat-sangat antusias memenuhi stadion ini. Supardi. Ya, selesai, Bung. Wasit oleh Hadi akhirnya meniupkan peluitnya. Duel antara Pelita Jaya berakhir 0-0 dengan Persema Malang.